Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik ya. Anak-anakku semua, mari pertemuan kali ini yaitu pertemuan mata pelajaran Akidah Akhlak kita awali dengan doa sebelum belajar yang dipimpin oleh Mbak Sri. Monggo Mbak Sri dibaca bersama-sama dengan temannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya. Ya, terima kasih Mbak Sri untuk memimpin doa pada kali ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi akhlak tercela, yaitu tentang serakah dan kikir. Sebelum melanjutkan materi ini, Pak Guru minta mungkin kita mengulas sebentar tentang materi yang telah lalu, di mana materi telah lalu itu kita bahas tentang akhlak terpuji. Coba Mbak Norma, akhlak terpuji itu akhlak yang baik atau jelek Mbak Norma? Yang jelek Pak Guru. Akhlak terpuji. Yang buruk. Akhlak terpuji kok. Akhlak terpuji itu yang baik. Oh ya, akhlak yang baik ya. Belum belajar Pak Guru, Mbak Norma belum belajar. Oh ya, sekolah sebentar bahwa akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Oh, selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu serakah dan kikir. Di mana nanti kita akan membahas tentang yang pertama itu pengertian sifat serakah dan kikir. Selanjutnya ciri-ciri orang serakah dan kikir. Terus penyebab orang memiliki sifat serakah dan kikir, cara menghindari sifat serakah dan kikir, dan yang terakhir itu tentang hikmah menghindari sifat serakah dan kikir. Coba anak-anak sekalian lihat gambar pada layar. Itu gambar apa, anak-anak? Ada gambar orang makan Pak Guru. Makanya kebanyakan Pak Guru. Orang makan Pak Guru. Makan apa itu? Makan uang itu. Uang kayak Pak Guru. Makan uang Pak Guru. Berlebihan. Yang kedua itu ada gambar orang pelit ya, berarti ya. Bakhil itu sama halnya dengan kikir, bakhil atau pelit. Ya kalau serakah itu sama halnya dengan rakus, tamak, dan serakah juga ya. Serakah. Ya. Oke, kita melanjutkan, yaitu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu tentang pengertian. Ya, di mana di dalam pengertian ini sifat serakah itu adalah sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperolehnya, atau dapat dikatakan serakah itu adalah kecintaan terhadap harta dunia secara berlebihan. Serakah juga merupakan penyakit hati yang bisa menjangkiti siapa saja. Sifat serakah ini sama halnya dengan tamak atau rakus. Ya. Kalian tahu toh, yang namanya rakus pasti dia itu makan berlebihan. Nggih. Kalau teman kalian memiliki banyak uang tapi dia rakus, dia pasti nanti akan berlebihan. Terus yang kedua itu tentang pengertian sifat kikir. Di mana sifat kikir ini sama halnya dengan pelit, yaitu suatu sikap yang enggan berbagi dengan orang lain dalam berbagai hal. Jadi seandainya Thomas Nana punya kelebihan uang jajan, tapi dia tidak enggan, nah itu contoh sifat kikir.
Kemudian sifat ini dapat melanda siapa saja, namun kebanyakan itu adalah mereka yang merasa memiliki kecukupan harta. Jadi biasanya orang yang memiliki sifat kikir itu umumnya dia itu memiliki harta yang sangat banyak. Nggak mungkin kan kalau nggak punya uang itu kikir, jarang. Biasanya itu orang yang memiliki harta banyak sekali. Jadi katakan Mbak Yanti, Mbak Sri dan Mbak Nana dia memiliki uang yang cukup banyak. Memiliki uang mungkin ratusan juta. Tapi kok enggan memberikan kepada orang lain, itu memiliki sifat kikir. Kita harus menghindarinya, ya. Loh, kok bisa dikatakan orang memiliki sifat serakah dan kikir? Itu pasti kan ada ciri-cirinya. Kenapa kok orang itu dikatakan memiliki sifat serakah dan kikir? Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat serakah. Di mana ciri-cirinya? Yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Ya, jadi kalau dia padahal sudah kaya, tapi dia ingin kaya lagi, ya itu namanya serakah. Yang kedua, coba Mbak Eni dibaca yang nomor 2 itu Mbak Eni ciri-ciri orang serakah. Kelihatan apa enggak Mbak Eni? Guru saya enggak yang lain Oh guru. gitu. Coba Mbak Norma yang nomor 2. Tidak pernah merasa Tidak pernah merasa cukup, Pak Guru. Oh ya, tidak pernah merasa cukup. Yang kedua, yang ketiga, rakus terhadap harta. Jadi dia itu harta rakus berlebihan. Yang selanjutnya Pak Guru, ya, Pak Guru. Ya, Mbak. Ini Mbak Yanti minta pensil saya, Pak Guru. Oh, gitu. Ya. Mbak Yanti nakal, Pak Guru. Mbak Yanti nakal, jangan gitu ya Mbak Yanti ya. Ya. Kita lanjutkan yang nomor 4, lebih mementingkan kepentingan pribadi, mengesampingkan kepentingan umum. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat serakah. Sedangkan untuk ciri orang yang memiliki sifat kikir itu diantaranya salah satunya itu tidak ingin rugi. Dia itu lebih suka meminta daripada memberi. Alias khairum minyati sufla, padahal orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang tangan di bawah. Itu ya dalil tentang sifat kikir. Tapi kalau orang yang memiliki sifat kikir itu dia lebih sukanya meminta daripada memberi. Itu ciri-cirinya. Sedangkan penyebabnya orang itu dikatakan memiliki sifat serakah itu penyebabnya apa? Yang pertama, dia itu terlalu cinta terhadap dunia. Tidak cinta terhadap akhirat, tapi cinta terhadap dunia. Dan mereka itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada harta yang miliknya orang lain, dan harta itu adalah titipan dari Allah. Sedangkan untuk penyebab orang memiliki sifat kikir, yang pertama itu dia akan takut miskin. Dia itu khawatir kalau seandainya uang saya kok diberikan kepada Mbak Rodo, Mbak Norma, nanti uang saya akan habis. Dia itu berpikir seperti itu. Itulah dia orang yang memiliki sifat kikir. Padahal itu sebaliknya. Harta uang yang kita berikan kepada orang lain itu padahal nanti akan kembali pada kita, nanti akan dilipat gandakan. Kalau orang memiliki sifat kikir pasti takut miskin, terlalu cinta harta. Itu ya anak-anak ya. Pak Guru. Selanjutnya cara menghindarinya. Bagaimanakah cara menghindarinya? Cara menghindari sifat kikir itu dengan cara kita harus serakah dulu ya. Serakah itu dengan cara sifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup atas pemberian Allah. Kita harus cukup terhadap apa yang kita miliki, ya. Harus kita cukup, ya.
Karena apa? Mensyukuri segala rezeki di nikmat Allah adalah untuk salah satu cara menghindari sifat serakah. Cara menghindari sifat kikir, ya. Cara menghindari sifat kikir yang pertama itu membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau bersedekah. Ketika Mas Nana punya rezeki lebih, kita berikan kepada Mbak Norma, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rodo, dan Mbak Eni dan lain sebagainya. Ya. Nggak pernah bagi-bagi Cara jajan. selanjutnya itu dengan selalu mengingat bahayanya sifat kikir. Kita harus menyadari bahwa dalam rezeki kita ada haknya orang lain. Ya. Kita harus mengetahuinya, gitu ya, anak-anak ya. Itu cara menghindari sifat serakah dan sifat kikir. Terus selanjutnya ada hikmahnya. Hikmahnya di situ ada selalu mensyukuri nikmat Allah, dapat menerapkan sifat ikhlas dan hidup sederhana. Terus hikmahnya sifat kikir diantara menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang pandai disenangi oleh orang sekitar. Nah, mungkin itu materi singkat tentang materi akhlak tercela, menghindari sifat serakah dan sifat kikir. Dan dapat Pak Guru simpulkan bahwasan sifat serakah dan kikir itu satu, termasuk akhlak tercela. Yang kedua, ciri-cirinya tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, cara menghindarinya dengan bersifat qanaah. Sedangkan untuk sifat kikir, begitu juga itu termasuk akhlak tercela. Ciri-cirinya dia tidak suka berbagi pada orang lain. Dan cara menghindarinya dengan berbagi rezeki atau bersedekah. Itulah kesimpulan materi pada kali ini. Maka dari itu anak-anakku sekalian, untuk mendalami materi nanti tugas kelompok diskusi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Mas Nana, Mbak Norma, dan Mbak Yanti ketua kelompoknya nanti berserta anggotanya berdiskusi tentang materi yang ada di slide di situ ya. Kelompok A Mas Nana, kelompok B Mbak Yanti, kelompok C Mbak Sri. Nah, itu nanti didiskusikan. Setelah itu nanti hasilnya bisa ditampilkan di kelas, atau kalau waktu tidak cukup nanti pertemuan yang akan datang. Itu ya. Terus untuk tugas yang kedua, tugas individu, nanti kalian semua disuruh membuat kaligrafi tentang surat Al-Qasas. Nah, nanti di situ penilaian Pak Guru yang pertama kaidah khot, kerapian, keindahan, dan bingkai. Nah, ini nanti dikumpulkan besok pada pertemuan yang akan datang. Oke, anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini tentang materi akhlak tercela tentang sifat kikir dan serakah kita cukupi sekian. Mari pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dari cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.